Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tahun 2022 yang lalu, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi nomor 2 di Indonesia. Tentunya ini adalah hal yang sangat ironis sekali, saudara. Apa yang menyebabkan, saudara? Yang menyebabkan ternyata paling tinggi adalah karena hadirnya baik itu pria idaman lain maupun juga wanita idaman lain. Ada orang ketiga, ada perselingkuhan di dalam keluarga. Saudara, perselingkuhan selalu menjadi noda dan salah satu penyebab kehancuran dalam kehidupan berumah tangga. Banyak orang yang membenci perselingkuhan jasmani, banyak orang yang mencibir adanya perselingkuhan. Namun terkadang saudara kita lupa bahwa kita sendiri juga banyak melakukan perselingkuhan rohani. Apa itu selingkuh rohani, saudara? Selingkuh rohani adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Allah akan murka jika ada umatnya yang menyembah ilah lain, yang memiliki ilah lain, yang mengandalkan ilah lain di dalam hidupnya. Namun seringkali saudara, manusia tidak merasa bahwa apa yang dilakukan itu berdosa, bahkan mendatangkan murka, karena nampaknya hidupnya baik-baik saja. Saudaraku, kondisi ini juga yang terjadi pada masa Nabi Yeremia. Perselingkuhan rohani umat Tuhan dengan Baal membuat Yeremia geram dan muak. Dalam ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, saudara, kita melihat bagaimana Yeremia mengadu kepada Allah. Yeremia protes, mengapa kehidupan orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan perselingkuhan rohani, bukan bertambah suram, malah bertambah mujur. Bukan bertambah hancur, malah bertambah nampaknya sejahtera. Semakin jahat perbuatan mereka, semakin berlimpah kekayaan mereka. Karena itu saudara,
Yeremia meminta Allah memberikan keadilan kepada umatnya. Dalam ayat yang ke-7 sampai dengan 13, Allah menjawab Yeremia dengan janji bahwa Allah akan membinasakan umatnya dengan cara membiarkan umatnya dijajah oleh bangsa lain. Kejahatan umat sudah tidak dapat ditolerir lagi oleh Allah. Umat telah menyembah Baal, dan itu berarti pemberontakan terhadap Allah. Hati mereka, saudara, telah menyimpang dari Allah. Penyembahan mereka kepada berhala membuat tanah yang ditempati, yang dulu disebut sebagai tanah perjanjian, tanah yang mendatangkan berkat, sekarang menjadi tanah yang ternoda. Allah menyatakan tidak akan ada damai lagi bagi umatnya yang melakukan selingkuh rohani. Mereka akan mengalami kesusahan hidup, segala usaha yang dilakukan oleh mereka akan sia-sia, apa yang mereka tanam hanya menghasilkan penderitaan. Saudara, kalau kita mengetahui jawaban Allah ini, maka ternyata betapa tidak sepele perselingkuhan rohani itu. Betapa murka Allah terhadap perselingkuhan rohani itu sangat luar biasa, saudara. Besarnya hukuman bagi para penyembah berhala ini menjadi peringatan keras bagi kita hari ini, saudara. Untuk apa? Untuk tidak memperhamba diri terhadap sesuatu yang bukan Allah. Allah hari ini tidak lagi berbentuk seperti pada zaman dahulu, sebuah benda yang dipuja. Hari ini tidak lagi, saudara. Saudara, jika ada sesuatu yang menempati nomor satu di dalam hidup kita selain Allah, itu pun merupakan penyembahan berhala hari ini. Jika ada sesuatu yang menjadi nomor satu selain daripada Allah, itu pun merupakan perlawanan terhadap Allah. Apa itu, saudara, yang jadi nomor satu? Bisa jadi pekerjaan kita, bisa jadi karir kita, bisa jadi kepandaian kita, bisa jadi kekayaan kita. Dan ketika itu menjadi nomor satu, melebihi Allah, melampaui Allah, sesungguhnya itulah berhala kita hari ini. Karena itu, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan, dan ketika kita menjadikan Allah bukan lagi nomor satu, maka seperti kata Tuhan bagi umat zaman itu, segala yang akan kita lakukan sia-sia dan hanya akan menghasilkan penderitaan. Sehingga, saudara, mari kita berbalik kepada Allah. Kita jadikan Allah nomor satu di dalam hidup kita, melampaui segala sesuatu. Kita jadikan Allah yang paling utama di antara apapun juga. Karena Allah adalah satu-satunya yang harus menjadi Allah, yang harus menjadi sandaran, yang harus menjadi penolong, dan menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadikan Allah selalu nomor satu dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami kembali, supaya kami menjadikan Engkau nomor satu di dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, jikalau kami meletakkan Engkau nomor 2, meletakkan Engkau nomor 3, bahkan meletakkan Engkau sebagai bagian daripada yang tidak penting di dalam hidup kami. Sebaliknya yang utama, yang nomor satu adalah apa yang kami kejar, apa yang kami inginkan. Mungkin kekayaan kami, mungkin pekerjaan kami, mungkin karir kami, ataupun mungkin yang lain juga. Hari ini kami diingatkan Tuhan, bahwa ketika kami tidak menjadikan Tuhan sebagai nomor satu dalam hidup kami, maka sama artinya kami telah memperhambakan diri kami kepada ilah lain. Ampuni setiap kami Bapa, biar kami terus belajar menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Allah kami, sebagai satu-satunya penolong, sebagai satu-satunya tempat bersandar, sebagai satu-satunya tempat di mana kami menaikkan permohonan dan pengharapan. Ajarlah kami Bapa, supaya dalam hidup kami menjadikan Tuhan yang paling utama, kami menjadikan Engkau yang nomor satu di dalam hidup kami, sehingga kami tidak mengalami perselingkuhan rohani. Demikian juga Bapa, kami bersyukur karena peringatan Jumat Agung dan perayaan Paskah telah usai. Ada begitu banyak komitmen yang telah kami katakan
Ada begitu banyak komitmen pula yang telah kami tuliskan, dan biarlah komitmen itu sungguh-sungguh kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Mengingat juga Bapa untuk anak kami, Gabriel Miles, yang pada saat hari ini berulang tahun Bapa, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan kepadanya. Karena itu hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan menolong supaya Miles ini terus bertumbuh menjadi seorang anak yang takut Tuhan, menjadi seorang anak yang takut akan orang tua. Dan kami percaya Tuhan telah menyediakan masa depan yang indah kepada Miles di dalam masa mendatang. Demikian juga untuk kedua orang tuanya, baik itu Kohani, baik itu Cememe. Tuhan tolong berkati dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, di dalam menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Biarlah kiranya Allah sendiri yang akan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Gabriel Miles Lukamto. Jadilah anak yang takut Tuhan dan takut orang tua. Tuhan memberkati.